Halo, selamat sore semuanya. Eh, Sore ini saya lagi santai, mau info lah. Jadi saya sambil nunggu maghrib, saya mau bikin video ya. Sebenarnya pekerjaan apa sih di bidang HRD, khususnya di bidang industrial relation, jadi IR. IR itu ya semacam kehumasan lah. Jadi kita relasi dengan dinas-dinas terutama ya apa aja. Perlu saya sampaikan bahwa yang nomor satu yang paling penting adalah pertama, perusahaan sebagai badan hukum tentu memiliki akta pendirian yang sah yang dibentuk dari notaris, kemudian akta yang dikeluarkan oleh notaris itu sebagai salah satu pejabat dan itu sebagai menjadi dokumen negara ya, akta tersebut beliau arsip, itu disahkan, didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga pendirian badan usahanya itu terdaftar, baik itu CV maupun PT atau lainnya. Nah, anggap kita berbicara tentang PT ya. Nah, ketika perusahaan sudah terdaftar di notaris, memiliki akta dan sudah ada SK terdaftar atau bahkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, langkah selanjutnya adalah kan daftar induk ya, izin nomor induk berusaha atau NIB di OSS. Nah, kaitannya dengan tugas HRD yang di bagian IR ya, Industrial Relation, itu yang harus dipahami bahwa harus paham tentang undang-undang perseroan terbatas ya. Jadi yang harus dipahami oleh seorang HRD yang pertama adalah undang-undang perseroan terbatas. Itu satu. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum Omnibus Law. Nah, jika diberlakukan Omnibus Law ya harus update. HRD di mana-mana harus update. Tidak bisa enggak, yang saya tahu dulu begini-begini, nggak bisa. Aturan bisa berubah, setiap hari bisa berubah jika pemerintah, dalam hal ini bisa DPR, bisa presiden, bisa kementerian meluncurkan aturan baru, ya pasti yang terbaru yang digunakan. Tapi sampai detik ini, sampai sekarang, sampai tanggal 27 Agustus 2020 ini kita masih mengacu kepada Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, dalam hal ini petugas HR harus tahu. Itu satu ya. Kemudian apa yang harus dikuasai lagi untuk di bidang IR ini, pekerjaan HR ini, yakni yang diutamakan adalah mengerti bagaimana kita memproses perizinan di OSS, jadi Online System Submission. Jadi perizinan online ya, di situ induk berusaha didaftarkan, bisa perorangan. Jadi kalau teman-teman, sahabat semua, subscriber semua mau buat perusahaan, daftarkanlah di situ. Nggak harus badan hukum, perorangan juga bisa ya. Tinggal masuk ke OSS, Ocha Sierra Sierra titik go titik id, jadi Government Indonesia. Nah, setelah masuk nanti di situ ada menu. Saya tidak jelaskan detail, nanti ada tutorial menggunakan OSS, saya bisa bikin videonya. Tapi itu yang harus dikuasai oleh seorang IR ya. Satu, setelah mengurus izin di OSS selesai, nanti keluar nomor induk berusaha, izin lokasi, izin usaha, termasuk nanti versi OSS ada izin lingkungan, kemudian terdaftar BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, tentu saja harus dipenuhi semua komitmennya. Nah, apalagi untuk bidang industri, pasti kalau yang punya izin usaha industri IUI itu harus dipenuhi online selanjutnya di bawah Kementerian Perindustrian, yakni di Sistem Industri Nasional atau kita sebut SINAS.
petugas IR harus ngerti tentang SINAS. Jadi di SINAS nanti ada laporan 3 bulanan, laporan semester, laporan 6 bulanan, dan lain sebagainya. Ekspor impor dilaporkan di situ. Itu SINAS. Selain itu juga petugas IR selain harus ngerti OSS, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang PT, harus ngerti juga tentang OSS, tentang SINAS. Satu lagi adalah BKPM, LKPM. Jadi badan kegiatan penanaman modal harus ada buat laporan kegiatan penanaman modal. Itu yang harus diketahui oleh petugas IR atau HRD di bawah ini ya, di bawah manajer HR ya, atau direktur HR, tergantung perusahaannya. Mungkin sampai situ saja. Nanti kita lanjut lagi di penjelasan selanjutnya karena adzan maghrib dulu. Halo tante, sahabat semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi sore lagi santai ngomongin kerjaan IR-nya HR. Jadi di sumber daya manusia departemen itu atau departemen HRD itu, Human Resource Development itu, ada salah satu bidang, salah satu job desk, yakni industrial relation, dimana tugasnya ya lebih banyak kepada pemenuhan regulasi-regulasi yang ada, beberapa kedinasan dan lembaga terkait. Nah, jadi dari pembahasan sebelumnya, seorang IR yang ada di HR itu mesti mampu memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, kemudian memahami izin di OSS, memahami izin di SINAS, memahami pembuatan LKPM. Tadi sampai LKPM. Oke, kita mulai LKPM. Ini ditemani anak saya yang cantik. LKPM itu kepanjangannya adalah laporan kegiatan penanaman modal. Kita sambil lihat YouTube nih. Laporan kegiatan penanaman modal ini ya adalah tindak lanjut sebagai pembuatan izin prinsip atau izin usaha. Jadi kita kalau punya perusahaan, kita itu kan melaporkan tuh total investasinya berapa, modal yang disetor, modal yang ditanam berapa. Nah, realisasi dari semua itu kita membuat laporan setiap 3 bulan atau kita sebut tiap triwulan ya. Kemudian setiap semester atau setiap 6 bulan. Jadi ada semester 1, ada semester 2. Nah, itu semua dilaporkan ke BKPM lewat LKPM. Itu udah disinergikan, udah sinergi dengan websitenya OSS. Jadi OSS udah connect dengan LKPM ini atau laporan kegiatan penanaman modal ini. Selanjutnya, seorang IR setelah memahami LKPM, SINAS, OSS, paham Undang-Undang Ketenagakerjaan, paham Undang-Undang Perseroan Terbatas, mulai masuk perizinan. Sebuah badan usaha dalam hal ini misalnya badan usahanya PT atau CV, apa sih yang harus didahulukan dari semua perizinan itu setelah induk berusaha ini? Yang nomor 1 adalah izin lingkungan. Jadi izin lingkungan itu adalah izin yang harus diurus pertama kali sebelum izin-izin yang lain, baik itu IMB, apalah semuanya itu adalah izin lingkungan. Izin lingkungan itu ada 3 jenis. Kita bisa masuk ke salah satu klasifikasi yang diperlukan. Yang paling ringan adalah SPPL. SPPL adalah
surat pernyataan peduli lingkungan. Kita pernyataan bahwa aktivitas bisnis usaha kita yang masuk klasifikasi ini kelompok mana, nanti saya di video selanjutnya. Tapi secara umum direktur menandatangani bahwa bisnis kita itu tetap memperhatikan kepeduliannya di lingkungan berupa surat yang ditandatangani direktur, stempel, dilaporkan ke biasanya BPM setempat, badan perizinan, biasanya BPM PTSP atau istilahnya apa, setiap kota madya atau kabupaten beda-beda ya, setiap provinsi. Jadi umumnya sih BPM PTSP, Badan Penanaman Modal dan atau Badan Perizinan dan Penanaman Modal, satu pintu ya. Nah, di klasifikasi yang kedua izin lingkungan itu ada yang disebut dengan UPL UKL. UPL UKL ini usaha pengelolaan lingkungan dan usaha kelola lingkungan. Apa yang dimaksud UPL UKL? Ini sejajar dengan izin lingkungan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan menengah yang di atas SPPL tetapi tidak sampai ke wajib AMDAL. Nah, UPL UKL ini sifatnya wajib mewakili izin lingkungan. Nah, apa yang harus dilaporkan? Yang dilaporkan adalah semua kegiatan operasional, apa limbah yang ditimbulkan, apa hasil labnya, apa setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun itu ada 2 kali sayang tangannya sayang. Nanti penontonnya komplain deh. Ini lagi banyak yang belajar mahasiswa ya. Belajar apa? Iya dong, nonton video. Oke. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe video Ayah Dedi Purnama. Bagi teman-teman mahasiswa tetap semangat, yang mau menjadi generasi penerus, baik itu bangsa, negara, perusahaan, dan semuanya, tetap semangat. Oke? Lanjut. Teteh mau nonton YouTube. Oh nanti sayang. Ayah hitam apa? Ayah. Yang ini? Teteh yang ini aja gimana? Aneh. Ayah. Nih, duduk di sana. Mau duduk gitu. Oh ya udah, sini dulu. Oke, kita lanjut lagi. Bentar ya. Karena ini di handphone ya. Oke, kita lanjut. Meskipun saya baru selesai ada tamu. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, LKPM. LKPM. Jadi oh ya, sampai izin yang pertama kali harus diurus adalah izin lingkungan. Jadi IR mengurus izin lingkungan. Izin lingkungan itu biasanya tiap kabupaten dikelola Kementerian Lingkungan Hidup. Itu di kabupaten ada Badan Lingkungan Hidup Daerah BLHD, ada DLHK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Tergantunglah di provinsinya, tapi pada dasarnya adalah Dinas Lingkungan Hidup DLH, atau biasanya lingkungan hidup dan kebersihan atau dan pertamanan, kurang lebih itu. Jadi di dinas itu ada yang bagian pengawasan lingkungan, AMDAL, pembinaan, dan lain sebagainya. Itu yang akan memonitor, mewakili pemerintah negara dalam hal pengawasan. Nah, klasifikasi yang ketiga selain SPPL, nomor 1, kedua UPL UKL, ada lagi adalah AMDAL. Jadi analisis dampak lingkungan hidup ini lebih besar, dan AMDAL ini tentunya perlu budget lumayan yang besar ya. Kemudian limbah-limbah juga terkategorikan, ada limbah biasa, organik, anorganik, B3 ya, barang berbau, berbahaya, beracun. Kemudian B3 sendiri ada izinnya. Kemudian limbah padat, limbah cair, gas, udara, atau bising ya. Misalnya contoh di perusahaan Anda, suara mesinnya bising,
Ya, dicek desibelnya, satuan suaranya. Kalau melebihi satuan tertentu, ya tentunya harus diturunkan. Atau keberadaan operator kita memakai alat pelindung, misalnya earmuff atau ear protection atau apa, atau keberadaannya dihitung, misalnya keberadaannya di situ berotasi setiap berapa jam atau berapa menit untuk menghindari penyebab atau efek dari kebisingan tersebut. Nah, di situ ada kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan bisa timbul penyakit akibat kerja di kemudian hari. Gitu. Makanya adanya kepedulian lingkungan itu sebenarnya untuk kesehatan, kelancaran bisnis usaha, kesehatan pekerja, pengusaha dan masyarakat sekitar. Jadi ini baik untuk dijalankan. Ada cost ya, tentunya ada. Oke, jadi izin yang pertama adalah izin lingkungan. Yang berikutnya apa? Kalau perusahaan udah ada, kan tentu punya gedung. Gedung ini harus memiliki IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau punya sendiri ya diurus, kalau sewa ya berarti pemilik itu juga harus menunjukkan punya izin tersebut. Bahkan SLF, ada SLF adalah standar laik pemakaian, SLP ya, jadi layak digunakan nggak gitu. Izin membangun oke, tapi SLF-nya ada apa enggak, nanti itu ditanyakan di OSS ya, jadi dipenuhi komitmen itu atau tidak. Kemudian hal lainnya saya tidak detail ya, tetapi saya jelasin adalah pertama di Dinas Lingkungan Hidup adalah SPPL, UPL, UKL, AMDAL. Kemudian yang selanjutnya IMB, site plan. Kemudian izin lokasi atau fatwa lokasi yang disetujui, biasanya disetujui oleh pejabat sekelas bupati ya, ditandatanganin. Nah, izin lokasi ini baik PT dalam kawasan, perusahaan-perusahaan dalam kawasan ataupun PT yang di luar kawasan, itu tetap harus memiliki izin lokasi. Itu semua diurus oleh IR ya. Meskipun perusahaannya udah berjalan lama, oleh diurus IR sebelumnya, itu ada pemeriksaan semua izin-izin itu. Jadi dalam 1 tahun sekali atau bahkan 2 kali ada pemeriksaan, sehingga dokumen itu tetap harus ada. Itu biasanya di bawah Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang atau Tata Kota, itu diperiksa. Ya sayang? Bobot. Mau? Mau bobo? Enggak mau bobot. Di sini motornya sayang. Di sini motornya. Itu wirelessnya kejauhan sayang. Oke? Alisa cantik ya. Nanti bobonya sama ayah. Apa mau di kamar teteh? Di sini aja nih. Ya. Oke, lanjut karena kita ditemenin anak kedua. Jadi saya lagi santai setelah terima tamu untuk ngopi ya. Jujur saya dari pulang kerja tadi belum sempat mandi. Tapi saya ngerasa pengen ngelanjutin obrolan santai tentang kerjaan IR ya. Karena ada juga banyak yang pengen tahu apa saja sih dari kedinasan yang perlu dipahami, perlu diurus, kemudian terkait regulasi-regulasinya seperti apa ya. Saya bilang nantilah saya bikin video bisa dipahami, tapi santai, saya tidak buat secara rapih, secara istimewa, tetapi infonya kan saya pikir sama saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah sorry, tidak pakai masker, tapi kita hanya berdua di rumah. Di bawah ada istri saya, lagi di atas. Yang berikutnya adalah setelah perizinan tadi, izin mendirikan bangunan oke ya, SLP oke, site plan, izin lokasi oke, draft gambarnya oke, denah bangunan ya. Kemudian pastikan status tanah. Status tanah kita itu sewa atau punya sendiri. Kalau punya sendiri ya
kita harus punya juga kopi sertifikatnya ya. Sertifikat juga ada usianya, biasanya setiap 30 tahun, guna pakai atau guna usaha atau hak milik itu diupdate ya. Kemudian apalagi IR tugasnya ya, dinas-dinas yang lain, misalnya masuk tadi dari dinas lingkungan hidup masuk ke dinas cipta karya atau dinas tata ruang, masuk ke dinas dinas apa ya, dinas kesehatan masuk, dinas tenaga kerja masuk, dinas tambang dan energi masuk. Nanti ada kaitannya ke metrologi. Kalau perusahaan itu produknya yang wajib SNI, kita mesti ngurus sertifikasi dan persyaratan SNI. Kemudian jika kita mau sertifikasi ISO sistem manajemen mutunya, ya kita juga harus paham regulasi itu ya. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan oleh seorang IR. Itu kita ngomong satu perusahaan. Nah, bagaimana jika perusahaannya lebih dari satu? Ya tinggal dikaliin aja. Contoh misalnya perusahaan ada pemeriksaan izin mendirikan bangunan perusahaan A. Kalau 2 perusahaan ya kita harus menerima 2 tamu, mungkin orang berbeda untuk pekerjaan yang sama di 2 tempat, di 2 kantor gitu. Kalau lebih dari itu ya tinggal hitung aja. Nah, kemudian dinas kesehatan, di mana sih dinas kesehatan fungsinya? Jadi setiap perusahaan itu sebenarnya wajib menjamin kesehatan terhadap tenaga kerjanya. Sekarang ada BPJS Kesehatan di bawah presiden, sebuah badan untuk mengelola kesehatan masyarakat ya, termasuk pekerja yang dulu dalam jaminan pelayanan kesehatan jam sostek, yang sekarang BPJS Ketenagakerjaan, itu ditarik programnya, digabung, dilebur menjadi BPJS Kesehatan. Produknya itu kartu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian presiden masuk, punya program KIS, Kartu Indonesia Sehat, ya digabungin. Jadi ZKN dan KIS itu fungsinya sama, untuk melindungi, untuk mengobati masyarakat yang sedang sakit. Ada yang dibayar oleh pemerintah, ada yang dibayar sendiri mandiri, ada yang patungan oleh pengusaha dan pekerja. Nah, jadi disebutlah PPU, peserta penerima upah, ada BPPU, bukan peserta penerima upah. Tapi di sini saya tidak perlu detail, nanti khusus BPJS Kesehatan saya bisa buat video ya kurang lebih 8 menit lah, saya bisa detail jelasin bedanya BPJS individu dan di bawah perusahaan, masa aktif, kemudian pesertaan, iuran, klinik dan lain sebagainya. Nanti saya kupas tuntas pokoknya. Meskipun sambil santai, saya sudah tidak ngopi karena mata juga udah lelah, tapi saya pingin buat video santai ini tetap ditonton oleh ribuan bahkan jutaan viewer ya. Mimpi saya selalu tinggi dan entah kenapa selalu kecapai. Sampai saya ucapkan terima kasih kepada YouTube, semua video saya berhasil monetisasi dan dapat penghasilan dari YouTube. Jadi terima kasih kepada semua sahabat, teman-teman, kemudian yang belum saya kenal, mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, tetapi subscriber pelanggan video saya itu lebih dari 1000. Target saya adalah sangat tinggi ya, jutaan, dengan video-video yang menarik lainnya. Jadi saya akan banyak video yang saya upload, meskipun kontennya campur-campur ya. Ada hiburan, ada silaturahmi, ada pemahaman-pemahaman, baik pemahaman umum, kemudian pemahaman agama, kemudian pekerjaan, pandangan hukum, ya legal opinion dari seorang advokat, kemudian hipnoterapi,
macam-macam. Nanti saya akan upload banyak video menarik sehingga mendatangkan manfaat. Jadi tidak rugi untuk berlangganan di saya ya. Di zaman kekinian itu kan siapa yang akan bertahan? Ya mereka yang mampu beradaptasi dengan segala keadaan, siap dengan perubahan-perubahan baru, memulai dari nol, bahkan benar-benar dari nol banget gitu. Pasti mereka yang bisa beradaptasi itulah yang akan berhasil. Tentunya perlu semangat, perlu passion, perlu gairah ya, dan punya target yang jelas sehingga bisa sukses, atau targetnya harus dicapai. Jadi kalau kita mimpi, bermimpilah saat terjaga, saat bangun, jangan bermimpi saat tidur ya. Nanti keasikan di dua alam. Oke, lanjut. Tadi dinas kesehatan ya apa? Dinas kesehatan itu di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, atau kalau kita kenal HSE, Healthy Safety Environment, adalah keselamatan, kesehatan dan peduli lingkungan. Ini HSE ini di bawah dinas kesehatan provinsi ya. Dia ada satu divisi atau satu bagian, satu departemen yang tugasnya ke industri-industri untuk sosialisasi program-program kesehatan, kemudian pemeriksaan ada klinik atau tidak, ada penyakit akibat kerja atau tidak, dan lain sebagainya. Ini hubungan IR dengan dinas kesehatan. Saya tidak perlu bahas detail ya, tapi kurang lebih itu. Kemudian dinas apa lagi? Sekarang dinas tambang dan energi. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan air bukan dari farm, dari perusahaan-perusahaan farm itu, misalnya masih menggunakan air bawah tanah ya. Ada kategori-kategorinya air bawah tanah juga, nanti IR harus paham. Tetapi pada dasarnya penggunaan air itu harus diurus izinnya. Izinnya itu disebutlah SIPA, surat izin pengambilan air. Pengambilan air ini peruntukannya untuk apa? Jadi untuk barang produksi kah, sebagai bahan baku, misalnya kita mau buat minuman coce-cole misalnya, yaitu harus ada izinnya. Jadi kita tidak nyuri air negara, karena air sepenuhnya dikuasai negara dan semaksimalnya untuk rakyat. Nah, bagaimana kalau kita buat perusahaan? Ya harus punya izin, kita bayar pajak dan lain sebagainya ya. Jangan mau untung doang tapi nggak mau ngasih keuntungan ke orang lain. Oke. Itu dinas tambang dan energi. Kemudian banyak, nggak hanya urus izin air ya. Misalnya kita pengeboran di bidang apa, itu urus di dinas itu. Dan IR harus paham masalah itu. Beda perizinan, beda dinas, beda gaya komunikasi, pengajuan, persyaratan, beda-beda. Meskipun semuanya bisa dipusatkan di BKPM pusat ya, di Gatot Subroto. Saya sering ke sono, sebulan mungkin bisa 2-3 kali untuk ngurusin izin-izin perusahaan. Sekarang sih karena udah beres, jadi saya udah jarang ke sana kalau ada masalah aja. Selanjutnya misalnya di metrologi ya, kita ngurus, apalagi yang SNI itu pasti kita harus ada urus kalibrasi alat ukur, timbangan, batu timbang, meter air dan lain sebagainya. Itu kita harus kalibrasi di sana. Kemudian dinas apa lagi yang berkaitan ke kita itu? Tentunya karena kita mengurus orang, SDM, IR itu ya juga dia melayani dinas dari apa coba? Jadi dinas tenaga kerja, pengawas Disnaker yang mewakili negara dalam hal urusan ketenaga kerjaan. Dia yang akan menanyakan perizinan yang dikelola oleh pengawas ini, pengawasannya, karena memang diatur undang-undang, bukan oleh polisi, bukan oleh yang lain. Nah, contoh apa aja? Misalnya izin listrik, izin bejana tekan, kemudian pengesahan kayak peraturan perusahaan, pengesahan perjanjian kerja bersama. Jadi kalau perusahaan itu punya karyawan lebih dari 10 orang, itu wajib buat tertulis peraturan perusahaan berbahasa Indonesia,
wajib disosialisasiin ke karyawan dan lain sebagainya ya. Tidak saya detailin, tapi itu izinnya harus diurus. Pengesahan, biasanya peraturan perusahaan berlaku 2 tahun secara aturan ya. Jadi 2 tahun kemudian diperpanjang, pengesahan ulang, direview mengikuti norma-norma terbaru. Kemudian laporan upah, jika ada karyawannya statusnya adalah PKWT ya kita laporkan bahwa ada PKWT. Kemudian sekarang dibantu dengan WLKP, laporannya lewat online lagi. Itu tadi online udah berapa tuh? Ada OSS, ada SINAS, ada LKPM, BKPM, kemudian ada SNI, ada Dirjen Pajak. Belum saya singgung pajak ya. Pajak juga saya bisa kupas tuntas ya, pajak pasal yang berapa saya bisa kupas tuntas, tapi itu harus satu video khusus ya gitu. Jadi boleh bertanya juga, silahkan, nanti saya akan respon, akan jawab semampu saya. Jadi jawaban dari saya nggak usah dianggap benar atau salah, tapi menjadi salah satu masukan atau informasi yang boleh dijadiin referensi gitu, tetapi perlu akurasi juga karena benar atau tidak. Oke, tadi sampai mana ya? Tentang metrologi, kemudian disnaker, izin-izin, misalnya di disnaker tadi udah saya sebutin izin listrik, izin lift, pesawat angkat-angkut, bejana tekan, kompresor itu ya. Kemudian izin penyalur petir, banyak lah ya, tidak perlu saya ini, tapi intinya orang IR itu salah satunya ya dengan orang-orang dinas tenaga kerja khususnya pengawasan. Kemudian dengan bagian lembaga-lembaga dengan BPJS Kesehatan, Ketenaga Kerjaan. Jadi di kompensasi and benefit ini selain ngurus gaji tapi ngurus juga asuransi-asuransi ini. Biasanya di bawah IR atau dia berdiri sendiri, tapi tetap harus tahu. Karena bagi kalau HRGA general dia harus tahu semuanya meskipun dia punya staf. Kita belum bicara ke rekrutmen. Rekrutmen ada lagi. Ya, payroll penggajian ada lagi. Ya, kemudian kita berbicara konseling ada lagi. Kemudian kita bicara mutasi, demosi, banyak sekali ya. Kemudian kita bicara KPI, Key Performance Indicator, itu juga berbeda lagi gitu. Kemudian kita kalau bicara sistem, kita bicara quality manual atau manual mutu, bicara prosedur, standar, work instruction atau IK ya, instruksi kerja atau prosedur kerja, banyak lah. Jadi IR itu kayak nggak ada kerjaan tapi banyak tanggung jawabnya ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, semua pekerjaan itu bisa dipelajari kok, pekerjaannya gampang. Jadi semua pekerjaan itu semuanya mudah, bisa dilaksanakan asal ada kemauan. Oke, mungkin sampai sini dulu, saya udah mulai lemes, suaranya juga udah mulai serak itu, terlihat muka saya udah mulai tambah ganteng, tambah muda. Oke, terima kasih udah nyimak video saya, cerita santai ya, tanpa persiapan dan lain sebagainya. Tapi terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan komen ya. Misalnya, kameranya nggak pakai kamera yang bagus, nggak pakai baju resmi dalam suasana perkantoran atau apa, tapi informasinya ya saya pikir cukup menggambarkan seorang IR itu kerjaannya apa aja. Banyak dinas-dinas yang tidak saya sebutkan, tetapi atau lembaga termasuk dengan kepolisian segala sebenarnya ada ya. Jadi kalau kita ada tuntutan pidana, ada laporan pidana dari pihak lain atau mantan karyawan atau karyawan, kita ada di sana. Makanya banyak juga perusahaan-perusahaan IR-nya itu seorang advokat. Ya, jadi tidak salah juga advokat berkarir di perusahaan gitu. Bukan pembenaran, tapi ya nggak salah juga gitu, dia punya kantor hukum, megang perusahaan juga ya. Yang penting kan dapur ngebul, miliaran uang bisa masuk. Oke. Tapi jangan lupa bayar pajak. Oke.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.